Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di Pokemon Podcast Pajak Matraman. Kali ini kita akan membahas tentang PMK 112 tahun 2022 tentang perubahan NIK menjadi NPWP. Kali ini kita kedatangan narasumber kita, penyuluh pajak dari KPP Pratama Jakarta Matraman, Bang Bobi. Halo Bang Bobi. Halo Rido, Iya, gimana Bang Bobi kabarnya? alhamdulillah sehat. Mungkin diperkenalkan diri dulu kepada kawan pajak sekalian. Perkenalkan, nama saya Petrus Bobi Arwan. Saya adalah penyuluh pajak di KPP Matraman. Biasa dipanggil Bang Bobi. Oke, mantap Bang Bobi. Iya, Bang Bobi. Ini kita terkait PMK 112 atau PMK 112 tahun 2022 yang keluar di pertengahan atau akhir bulan Juli kemarin nih. Oke. Terkait perubahan NIK menjadi NPWP. Nah, mungkin kita sebelum membahas ini kita flashback dulu. Fungsi dari NPWP itu sendiri apa sih Bang Bobi? Oke, jadi untuk fungsi NPWP itu adalah sebenarnya nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mungkin contoh sederhananya misalnya kita sebagai warga negara Indonesia diberikan KTP sebagai tanda pengenal. Nah, untuk dipajak sendiri maka diberikan NPWP. Itulah identitas kita. Oh, jadi NPWP ini sebagai identitas dari pembayar pajak nih Bang ya? Betul. Jadi orang-orang yang punya NPWP ini wajib berbangga hati karena mereka ini ya gimana ya, turut serta dalam pembangunan sebagai Ya, pembayar betul sekali pajak. Rido. Oke, di PMK 112 ini, saya cuma tahu garis besarnya aja terkait perubahan NIK menjadi NPWP. Ya. Nah, yang melatar belakangi itu apa sih Bang Bobi perubahan NIK Oke. menjadi NPWP? Terkait dengan latar belakang terbitnya PMK 112 tahun 2022 ini merupakan sebagai amanat tindak lanjut dari di undang-undangnya Undang-Undang HPP yang sebenarnya sudah terbit di 29 Oktober 2021, di mana di Undang-Undang HPP ini mengatur bahwa NIK atau NIK orang pribadi diaktifkan menjadi NPWP. Jadi itu latar belakang utamanya, Rido. Oh, berarti ini tindak lanjut dari Undang-Undang HPP. Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang keluar di 2021 kemarin ya. Betul. Baik. Jadi latar belakangnya itu biar lebih ke simplifikasi, biar nggak terlalu banyak nomor lah ya Bang ya. Ya, betul. Jadi mendukung kebijakan di Indonesia untuk satu data informasi. Untuk satu data. Lagian KTP juga elektronik. Ya. Berarti kan ya kayak biar lebih ringkas lah gitu Ya. Bang ya. Oke, terima kasih Bang Bobi untuk penjelasannya. Nah, sekarang ini akibat dari PMK 112 ini berarti NPWP ini berformat baru nih. Bisa dijelaskan format baru NPWP-nya? Oke, jadi memang dasar dari atau hasil dari terbitnya PMK 112 ini akan ada format baru NPWP, di mana format lamanya kita sebutnya itu masih menggunakan format 15 digit. Mungkin ya kawan pajak bisa lihat di kartunya masing-masing itu ada hanya 15 digit. Nah, sekarang dengan terbitnya PMK 112 ini, maka format barunya itu 16 digit. Nah, mungkin pertanyaan kawan pajak, caranya gimana nih Iya, 16 digit? Nah, jadi sebenarnya untuk orang pribadi, itu NIK-nya kan NIK KTP kita adalah 16 digit. Itulah yang memang diaktifkan menjadi NPWP kita sejak berlakunya PMK 112 ini. Oh, berarti 16 digit karena NIK kita juga memang 16 Ya, digit betul. kan. Nah, ini menjadi pertanyaan ini sebenarnya pertanyaannya agak konyol ya Bang ya. Tapi nggak apa kita tanyain aja. Badan kan nggak punya NIK nih Bang. PT, CP kan nggak punya NIK. Apakah mereka tidak bayar pajak? Oke. Karena ini dihapus nih NPWP, jadi nggak bayar pajak lagi dong. Oke, jadi bukan ke arah tidak bayar pajak. Jadi memang kalau untuk badan karena memang tidak memiliki NIK, maka untuk badan sendiri diatur untuk format barunya maka menggunakan 0 di depan, kode di depan. Jadi misalnya kalau teman-teman kawan pajak lihat NPWP badan usahanya awalnya mungkin kode 01 atau 0 berapa, maka menjadi 001. Itulah format baru khusus untuk badan. Jadi nggak semena-mena gara-gara NIK menjadi NPWP ini badan jadi dihapus nih Betul, kewajiban. iya. Tidak mungkin juga sih. Nah, dengan jadinya NIK menjadi NPWP ini Bang Bobi, ada keresahan nih di masyarakat. Saya baca-baca di internet. Wah, bagi masyarakat dan netizen ya, apakah dengan NIK menjadi NPWP ini seluruh masyarakat yang punya NIK wajib bayar pajak Bang Bobi? Oke, memang pertanyaan seperti ini cukup banyak juga yang ditanyakan ke kita, mungkin di Hercules atau mungkin di
akun media sosial kita. Tapi sebelumnya kan saya jelaskan dulu bahwa memang terkait dengan NPWP ini harus memenuhi syarat subjektif dan objektif. Nah, syarat subjektif itu misalnya untuk orang pribadi berarti kan dia sudah punya KTP, kemudian juga untuk badan usaha dan juga bentuk usaha tetap. Nah, untuk syarat objektif itu merupakan penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Rido tadi, apakah semuanya punya NIK harus bayar pajak? Oh, tentu tidak, karena harus mencukupi memenuhi persyaratan subjektif dan objektifnya. Jadi mungkin persyaratan subjektifnya sudah terpenuhi, yaitu memiliki KTP, punya NIK, tapi kalau dia tidak ada penghasilan atau kemampuan ekonomisnya, ya tidak harus bayar pajak. Oh, baik. Berarti nggak semena-mena gitu ya, para kawan pajak sekalian. Karena harus juga terpenuhi syarat subjektif dan objektifnya. Kalau kita sekedar punya KTP, kita cuman memenuhi syarat subjektif. Ya. Syarat objektif itu apabila kita sudah punya penghasilan. Gitu. Oh ya, wajar sih memang. Ya. Berarti sudah menjawab nih keresahan nih, berarti sudah menjawab keresahan, harusnya sudah nggak resah lagi. Nah, Bang, dengan semua perubahan ini, Bang, dari NIK menjadi NPWP ini diberlakukannya kapan dan kita sebagai wajib pajak itu harus ngapain terkait perubahan ini, Bang? Di PMK 112-nya memang diatur bahwa penggunaan NPWP format lama saya sebutnya itu masih diperkenankan sampai dengan 31 Desember 2023. Jadi mulai start 1 Januari 2004 semuanya sudah harus menggunakan format baru. Nah, terkait pertanyaan Rido tadi, apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak atau kawan pajak? Momen saat ini digunakan untuk mengajukan pemutahiran data mandiri. Itu bisa dilakukan di KPP, atau jika wajib pajak atau kawan pajak sudah punya akun DJP online, itu silakan pemutahiran data mandiri secara mandiri atau secara online melalui akun DJP online masing-masing. Oh, jadi bisa berubah data mandiri di DJP online ya. Tapi kalau memang mau ke KPP terdekat atau KPP terdaftar juga boleh ya, Bang? Boleh, diperbolehkan. Berarti ada dua nih pilihannya. Bisa melalui DJP online dan bisa ke KPP terdaftar atau KPP terdekat ya. Oke, kayaknya semuanya udah kita bahas nih di PMK 112 dari Bang Bobi. Garis besarnya itu aja. Garis besarnya itu. Yang jelas di kemudian hari pokoknya paling terakhir Desember 2023 ya. Berarti di 2024 kita sudah menggunakan sudah full menggunakan NIK kita sebagai NPWP. Baik. Bang Bobi, mungkin sebelum kita tutup, dari Bang Bobi ada pesan untuk para kawan pajak atau wajib pajak khususnya yang terdaftar di KPP Matraman? Baik, mungkin pesan saya yang pertama, kami akan selalu mengingatkan, silakan melakukan kewajiban perpajakan dengan baik. Kemudian jangan takut konsultasi ke helpdesk atau ke kami, karena kami akan selalu siap untuk membantu kawan pajak semua, dan juga misalnya jika berhalangan datang ke helpdesk, bisa konsultasi ke akun media sosial kami di Instagram, yaitu @pajakmatraman, atau juga bisa di Twitter. Mungkin itu kira-kira pesan saya, Dok. Oh, baik. Jadi buat wajib pajak jangan takut untuk bertanya ke kantor pajak ya. Juga semua pelayanan pajak kan tidak dipungut biaya nih, Bang. Gratis. Jadi langsung aja datang. Oke, itu dia tadi pembahasan kita terkait PMK 112 tahun 2022 tentang perubahan NIK menjadi NPWP. Bagi wajib pajak sekalian yang masih memiliki pertanyaan, boleh ditanya di kolom komentar kita, atau boleh juga ke media sosial kita di Twitter atau di Twitter kita di @pajakmatraman, Instagram kita juga di @pajakmatraman, Facebook kita di KPP Pratama Jakarta Matraman yang ada di bawah ini. Baik, terima kasih atas waktunya Bang Bobi. Semoga kita bertemu di Pokemon berikutnya. Asik, namanya keren banget. Saya diundang lagi ya. Iya. Nanti sampai ketemu di episode Pokemon berikutnya. Terima kasih juga bagi wajib pajak yang sudah nonton. Jangan lupa untuk follow media sosial kita, like video ini, dan subscribe. Saya Rido. Dan saya Bobi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.